Ibrani 6:4-6 Karena tidak mungkin bagi mereka yang pernah tercerahkan dan mengecap karunia surgawi dan mengambil bagian dalam Roh Kudus dan mengecap firman Allah yang baik dan kuasa zaman yang akan datang dan murtad untuk diperbarui kembali kepada pertobatan. Karena demikianlah bagi mereka menyalibkan anak Allah lagi dan mencela Dia. Ibrani 6:4-6 Komentar. Pindah banyak orang Kristen bertanya-tanya apakah pada suatu saat di masa lalu mereka murtad dalam arti yang dibicarakan orang Ibrani di bagian ini. Tetapi jika mereka saat ini percaya kepada Kristus dan menjalani gaya hidup pertobatan, maka menurut bagian ini, mereka tidak pernah jatuh. Karena jika mereka telah jatuh, tidak mungkin memperbarui mereka menjadi pertobatan. Tetapi karena mereka bertobat, mereka tidak mungkin jatuh dalam pengertian yang dibicarakan di sini. Apa artinya jatuh di sini? Itu berarti menyalibkan kembali Kristus setelah mengikuti Kristus, telah diterangi dan diberi bukti yang cukup tentang kebenaran firman-Nya. Itu adalah penolakan terhadap Kristus sendiri, sebagaimana orang-orang Yahudi menolaknya di Kalvari. Apakah bagian ini berarti bahwa seorang Kristen dapat kehilangan keselamatannya? Meskipun ini adalah interpretasi yang mungkin jika kita hanya membaca bagian ini, tampaknya tidak konsisten dengan ayat-ayat sebelumnya. 1 Yohanes pukul 2:19, misalnya, menunjukkan bahwa orang percaya sejati bahkan belum jatuh. Namun, banyak juga ayat yang menunjukkan bahwa tidak semua orang yang menyebut dirinya Kristen sebenarnya adalah orang percaya. Matius pukul 7:21. Dan jika seseorang adalah orang percaya sejati, maka pasti ada buah yang tak terelakkan sebagai bukti eksternal dari kepercayaannya. Matius 7:19-20. Ibrani 6:7-8 menunjukkan bahwa orang ini bukanlah orang yang beriman, tetapi hanya seorang Kristen nominal. Situasi yang digambarkan dalam bagian ini dapat dibandingkan dengan saat Israel meninggalkan Mesir, menyeberangi gurun menuju Sungai Yordan, dan terlepas dari semua yang mereka alami atas kuasa Allah, mereka menolak untuk memasuki tanah perjanjian. Jadi Tuhan mengirim mereka kembali ke padang gurun untuk mati. Bagian ini menggambarkan seseorang yang tercerahkan untuk memahami Injil. Tetapi pemahaman itu tidak membuat siapapun diselamatkan. Mereka mengecap karunia surgawi, kemungkinan merujuk pada Roh Kudus yang disebut Petrus sebagai karunia dalam Kisah Para Rasul pukul 2:38. Dalam hal ini, dibuktikan dan dibagikan mengacu pada pengalaman Anda dengan Roh Kudus. Kata Yunani untuk metocho bersama secara harfiah adalah menjadi mitra dari. Ini pertama kali digunakan dalam Perjanjian Baru dalam Lukas 5:7, dan mereka memberi isyarat kepada rekan mereka yang berada di kapal lain untuk datang dan membantu mereka. Dan mereka datang dan memenuhi kedua kapal itu, sehingga mereka mulai tenggelam. Jenis hubungan yang Roh Kudus miliki dengan orang-orang yang Ia bantu untuk datang kepada Kristus. Orang-orang ini memiliki pengalaman akan Roh Kudus, meskipun mereka tidak memiliki janji-janji Roh Kudus yang berdiam secara permanen kepada orang-orang percaya seperti dalam Efesus 1:13-14 dalam yang juga kamu percayai. Setelah kamu mendengar firman kebenaran, Injil keselamatanmu, kepada siapa juga setelah kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan, yang merupakan kesungguhan dari warisan kita sampai penebusan harta yang diperoleh untuk memuji kemuliaan-Nya. Mereka juga telah mengalami betapa baiknya firman Tuhan, meskipun mereka belum benar-benar mempercayainya. Mereka juga mengalami mujizat yang membuat mereka lebih bertanggung jawab di mata Tuhan, seperti yang dikatakan Yesus, "Celakalah kamu Chorazin! Celakalah kamu Betsaida! Tetapi aku berkata kepadamu, Tirus dan Sidon akan lebih dapat ditoleransi pada hari penghakiman daripada kamu." Matius 11:21-22 Seseorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman seperti itu, dan menolak Kristus, akan hilang secara permanen. Setelah menolak apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus kepadanya, dia telah berdosa melawan Roh Kudus, dan seperti yang Yesus katakan,
Tetapi siapapun yang menghujat Roh Kudus tidak akan pernah mendapat pengampunan, tetapi berada dalam bahaya hukuman kekal. Markus pukul 3:29 setelah membawa orang itu ke titik keselamatan, memberinya cukup bukti untuk membuat keputusan, dan ditolak, Roh Kudus memutuskan persekutuannya dengan orang yang tidak percaya dan tidak pernah kembali. Karena, tetapi yang berbuah duri dan onak ditolak dan dekat dengan kutukan, yang ujungnya harus dibakar. Ibrani 6:8 dalam Ibrani 6:4 Ibrani 6:4 tidak mungkin bagi mereka yang pernah mendapat pencerahan, yang mengecap karunia surgawi, yang mendapat bagian dari Roh Kudus Ibrani 6:4 karena tidak mungkin bagi mereka yang pernah mendapat pencerahan, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang mendapat bagian dalam Roh Kudus. Peserta Roh Kudus kita harus berhati-hati untuk mencatat bahwa kata Yunani yang diterjemahkan mengambil bagian tidak berarti pemilik, dalam artian bahwa orang-orang Ibrani ini memiliki Roh Kudus sebagai pribadi yang datang untuk berdiam secara permanen di dalam hati mereka. Kata itu adalah gabungan dari kata kerja Yunani untuk memiliki atau menjaga, dan sebuah kata depan yang berarti dengan, oleh karena itu tetap bersama. Ini digunakan dalam Lukas 5:7 di mana itu diterjemahkan digunakan sebagai mitra, artinya orang yang bekerja sama dengan orang lain dalam tugas atau usaha bersama. Ini digunakan dalam Ibrani 1:9 di mana para malaikat adalah rekan Tuhan kita, mitra atau rekan dengannya dalam pekerjaan keselamatan. Artinya, mereka berpartisipasi bersama dalam panggilan surgawi. Orang-orang Ibrani ini meninggalkan panggilan duniawi dari bangsa Israel dan diidentikan dengan gereja yang memiliki panggilan surgawi. Ini digunakan dalam Ibrani pukul 3:14, di mana itu berbicara tentang mereka yang mengambil bagian bersama dalam Tuhan Yesus. Kata metotchos begitu digunakan dalam bahasa Yunani sekuler. Moulton dan Milligan memberikan contoh penggunaannya dalam kalimat berikut, kami, Dionysius putra Sokrates, dan kolektor terkait, Pico putra Pamonses dan rekan-rekannya, salah satu pemilik perkebunan, tidak dapat berpartisipasi dalam penanaman. Beberapa melakukannya karena mereka adalah mitra, jadi kata tersebut berarti orang yang berpartisipasi dengan orang lain dalam kegiatan atau kepemilikan bersama. Dengan demikian digunakan di sini. Orang-orang Ibrani ini mengambil bagian dari Roh Kudus sejauh yang dapat dilakukan oleh orang yang belum diselamatkan, yaitu, dalam arti bahwa mereka bersedia bekerja sama dengan Dia dalam menerima pelayanan prakeselamatannya, yaitu memimpin mereka selangkah demi selangkah menuju tindakan iman. Dia memimpin mereka pada tindakan pertobatan. Langkah selanjutnya adalah iman. Di sini mereka berada dalam bahaya berpaling dari roh dan kembali ke pengorbanan. Petrus dalam suratnya yang pertama 1-2 dengan kata-kata melalui pengudusan roh menuju ketaatan, berbicara tentang karya Roh Kudus atas orang-orang yang belum diselamatkan, memisahkan mereka dari ketidakpercayaan kepada iman. Kata ini dalam konteksnya tidak menyiratkan bahwa orang-orang Ibrani ini dilahirkan dari roh, dimeteraikan dengan roh, didiami oleh roh, diurapi dengan roh, dibaptis oleh roh ke dalam tubuh Kristus, atau dipenuhi dengan roh. Pekerjaan Roh Kudus dalam memimpin mereka kepada iman ini adalah pekerjaan yang dilakukan sekali untuk selamanya, begitu lengkapnya sehingga tidak perlu diulangi lagi. Namun, tidak ada yang permanen tentang pekerjaan itu sendiri, karena pekerjaan itu hanyalah alat untuk mencapai tujuan. Hal ini ditunjukkan oleh aorist participe yang digunakan, mengacu pada fakta semata, bukan yang sempurna, berbicara tentang tindakan yang telah selesai dengan hasil saat ini. Fakta bahwa penulis tidak menggunakan bentuk waktu yang sempurna di sini, yang merupakan bentuk waktu khusus, tetapi bentuk waktu aorist, yang merupakan pekerja dari keseluruhan pekerjaan, menunjukkan ketidaklengkapan pekerjaan roh dalam kasus orang-orang Ibrani ini. Sejauh pekerjaan telah dilakukan, itu sempurna, lengkap. Namun itu tidak akan lengkap sampai orang Ibrani menerima iman yang ditawarkan oleh roh. Oleh karena itu, ketidaklengkapan pekerjaan disebabkan bukan oleh roh,
tetapi oleh kesediaan untuk melanjutkan sebagai mitra atau rekan sekerja roh.